Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan di malam Pasion tahun ini diambil dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 11. Demikian isinya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pertama, sampailah salam rindu, juga salam kasih dari kami semua Parhaladu HKBP Immanuel untuk seluruh jemaat yang kami kasihi. Jemaat HKBP Immanuel. Horas. Tentu sudah banyak hal yang kita rasakan selama 1 bulan belakangan ini, apalagi setelah pemerintah kita bersama-sama dengan pimpinan gereja kita mengajak, menghimbau, menyerukan supaya kita senantiasa stay at home, social distancing, bahkan physical distancing. Semua harapan, semua ajakan dan himbauan itu kita harapkan dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Dan dalam usaha itu pasti banyak hal yang mungkin berbeda sudah kita rasakan bersama. Dan dalam keadaan dan situasi yang seperti itulah sekarang, yang mungkin ini adalah yang pertama sekali kita mengadakan ibadah Pasion di rumah-rumah. Dan harapan kita, ini juga yang terakhir kita mengadakan Pasion di rumah-rumah. Tetapi satu hal yang jangan pernah kita lupakan, bahwa dalam keadaan seperti sekarang ini, Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita. Ingatlah selalu nama gereja kita, Immanuel. Saya percaya itu adalah nama yang bukan kebetulan. Seperti yang kita ketahui bahwa ibadah Pasion itu adalah ibadah di mana kita mengingat kembali jalan-jalan penderitaan yang sering kita sebut dengan jalan salib. Pasion adalah ibadah yang kembali meyakinkan kita bahwa semua penderitaan itu dialami dan dirasakan dengan kerelaan yang tulus dari Tuhan Yesus untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita. Dengan mengingat, dengan mengetahui dan mengimani kasih Tuhan kepada saya, kasih Tuhan kepada kita, inilah yang selalu menguatkan, inilah yang selalu memperbaharui pengharapan kita akan pertolongan Tuhan. Itulah perlunya mengikuti ibadah malam Pasion. Kita menjadi tahu Allah selalu hadir dalam hidup kita, apalagi di tengah-tengah penderitaan kita. Dalam sebuah buku yang berjudul Mengalami
kehadiran Allah. Ada satu kisah anak Tuhan di mana ketika ia masuk dalam peperangan, ia mengalami luka parah dan dia menjadi cacat seumur hidup. Setelah selesai perang, ia masuk ke sebuah sekolah seminari, tapi di sekolah itu dia diberi tugas di dapur. Pekerjaannya memasak. Awalnya ia merasa rendah diri. Ia merasa terhina dengan posisi dan tugas itu. Karenanya dia melakukan semuanya dalam tekanan dan melakukan semuanya dengan hati yang berat. Selama bertahun-tahun ia mengalami perasaan terluka, hingga suatu saat dia menyadari sikapnya yang tidak sehat itu. Ia mulai mengubah sikapnya. Dia mengingat dan mengikatkan dirinya bahwa hadirat Tuhan selalu ada bersama dia. Dia mulai mengimani bahwa ada hadirat Tuhan saat ia mengerjakan tugas-tugasnya di dapur. Beberapa tahun kemudian, wajah dan sikapnya menjadi berubah. Ia tidak lagi rendah diri dengan keadaannya, sebaliknya sukacitanya berlimpah. Dan banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Mengalami hadirat Tuhan itu adalah janji yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya kepadanya. Tetapi jangan pernah melupakan, mengalami kehadiran Allah hanya akan bisa dilihat, hanya akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang mau bangkit, orang-orang yang mau berpikiran positif dalam hidupnya. Selama seseorang terus berpikir negatif tentang dirinya, tentang hidupnya, tentang lingkungan dan keadaannya, maka ia tidak akan pernah mengalami kehadiran Allah. Jemaat yang kami kasihi, sampai saat ini kita semua sedang berjuang. Kita semua sama-sama berkumpul untuk mengatasi dan mengalahkan pandemi virus corona ini. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, jangan fokuskan pandangan kita hanya pada virus corona ini, tetapi fokuslah pandangan kita hanya pada kehadiran Allah dalam hidup kita. Apapun keadaan dan posisi kita, jika kita menyadari kehadiran Allah, maka hidup kita pasti berubah. Dalam kehadirannya, kita menerima sukacita berlimpah. Kita tahu apa artinya mengalami kehadiran Allah. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu menyertai langkah hidup kita. Oleh sebab itu, jangan pernah berputus asa. Walaupun kita sekarang sedang berada dalam masa-masa sulit. Percayalah, sekali lagi, percayalah akan kehadiran Allah. Bersama Dia, kita pasti dapat melewati setiap kesulitan, sehingga hidup kita akan senantiasa bersukacita. Saya akan tutup renungan malam Pasion ini dengan satu gambaran kehidupan yang mungkin kita sudah pernah membaca dan mendengar. Ada seorang pria kaya, dia memandang keluar jendela mobilnya dan dia melihat seorang laki-laki mengambil sesuatu dari tong sampah. Kemudian dia mengatakan kepada dirinya,
terima kasih Tuhan, syukurlah saya tidak miskin. Kemudian orang yang mengambil sesuatu dari tong sampah itu, yang disebut orang kaya tadi adalah orang yang miskin. Dia memandang sekelilingnya dan dia melihat seorang pengemis telanjang di jalan. Kemudian dia mengatakan kepada dirinya, terima kasih Tuhan, syukurlah saya miskin tetapi tidak menjadi pengemis. Pria pengemis memandang ke jalan raya karena dia mendengar sesuatu dan dia melihat ambulans yang membawa pasien. Kemudian ia mengatakan kepada dirinya, terima kasih Tuhan, syukurlah saya tidak sakit. Kemudian orang sakit di rumah sakit melihat perawat membawa troli mengambil mayat ke kamar mayat. Kemudian dia mengatakan kepada dirinya, terima kasih Tuhan, syukurlah saya masih hidup. Ternyata hanya orang yang sudah mati yang tidak bisa mengucapkan perkataan syukur. Mengapa kita tidak bersyukur? Karena hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup. Untuk memahami kehidupan yang sedang kita jalani sekarang, memang sesekali kita perlu berkunjung ke 3 lokasi. Yang pertama rumah sakit, yang kedua penjara, dan yang ketiga adalah kuburan. Di rumah sakit kita akan memahami bahwa tidak ada yang lebih indah daripada kesehatan. Di dalam penjara kita akan melihat bahwa freedom, kebebasan adalah hal yang paling berharga. Di kuburan kita akan menyadari bahwa hidup ini tidak berarti apa-apa, karena tanah yang kita pijak hari ini akan menjadi atap kita di esok hari. Karena itu, mari kita tetap selalu bersyukur atas karunia Tuhan. Mari mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.